Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan tentang Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari Rubai binti Muawwiz ibnu Affan radhiyallahu anhu, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi qina'in min rutabin wa ajri ruhbin fa'atani min akaffihi hulliyan wa zahaban. Kata Rubai, aku pernah memberi Nabi sekeranjang kurma dan mentimun. Jadi salah satu makanan kesenangan Nabi itu mentimun. Timun yang warna hijau. Itu Nabi senang makan timun. Kata Rubai, saya pernah memberi Nabi kurma dan timun, kemudian pemberian saya tadi dibalas oleh Nabi dengan perhiasan dan emas. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqbalu hadiyata wa yufi'u 'alaiha. Nabi itu menerima hadiah, dan kalau Nabi menerima hadiah maka Nabi membalas hadiah itu dengan yang semisal atau yang lebih baik daripadanya. Jadi pilihan dua, semisal atau yang lebih baik daripadanya. Misal ada yang ngejuk itu pisang, maka kita balasnya memberikan juga kepadanya pisang atau yang lebih baik daripada pisang, yaitu pisang emas. Itu biasa kalau di kampung-kampung itu bisa ada yang rumah kita kasih buah-buahan pisang. Itu nanti kita balas. Ada lain waktu kesempatan kita bertandang ke rumah dia bawa pisang. Tapi jangan pisang yang dulu dia bawa ke rumah kita berbusuk. Bawa pisang yang baru. Artinya apa Nabi mengajarkan? Kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, memberikan sesuatu kepada kita, balas pemberian tersebut. Itu standarnya membalas. Ngapa? Karena kalau kita Nabi menggaya Nabi dikasih kurma balas emas, saya rasa kita belum sampai di situ. Kita belum sampai, kita tidak akan sampai. Ada orang ngasih Nabi kurma, Nabi balas segenggam kurma dengan segenggam emas. Apa artinya? Tak ada beda bagi Nabi kurma sama emas sama-sama. Sekilo emas sama sekilo kurma bagi Nabi itu sama. Kalau bagi kita sekilo emas sama sekilo kurma, oh jelas beda. Bagi kita, teguh penceramah yang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, balas semampu kita. Tapi ada kalanya kita manusia tidak bisa membalas kebaikan orang. Maka bagaimana Nabi mengajarkan, kalau kita tidak mampu untuk membalas kebaikannya, maka doakan. Misal ada yang ngasih kita motor, misal, meskipun belum ada, misal aja dulu. Apakah mesti kita harus ngasih dia motor cukup? Kita tidak mampu. Oh, motor kita beli Julio, masa kita menjual dia motor balik? Artinya kan kita tidak mampu untuk memberikan hal yang sama. Maka kalau tidak bisa membalas hal yang serupa, yang kita lakukan adalah mendoakan orang yang telah memberikan tadi, semoga rezekinya berlimpah, barokah, amin ya rabbal. Itu sedekah Nabi. Nabi kalau dikasih sesuatu, maka membalas dengan hal yang serupa atau yang semisal. Bagaimana Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam
berduit dalam satu malam. Kata Sayyidah Aisyah, hadis dari riwayat, utian Nabi khamsah sittah dananir. Pernah satu malam itu Nabi dapat rezeki sekitar 5 sampai 6 dinar. 5 sampai 6 dinar. 1 dinar 4,25 gram. Kalau 5 kali 4,25 sama dengan ya 22 gram dibulatkan. 22 gram emas. Yang kalau dijual sekitar 22 juta. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi pernah dapat duit sekitar 22 juta, 5 atau 6 dinar. Itu Nabi dah macam tidur. Apa yang akhirnya Nabi lakukan? Duit yang 5 atau 6 dinar atau 22 juta tadi dibagi-bagikan sampai tak tersisa, pulang tangan kosong. Ya Rasulullah, kenapa engkau habiskan 5-6 dinar tadi? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Bagaimana kalau seandainya Muhammad bertemu dengan Tuhannya dan dalam keadaan duit yang banyak macam itu? Kaifa law laqiya Muhammadun rabbah? Kalau hari ini ternyata saya Muhammad dipanggil pada Allah, bagaimana ternyata masih ada duit 5-6 dinar? Ada jemaah Al-Bari yang sanggup. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi malam-malam dapat duit nggak bisa tidur karena makan duit tadi nggak bisa tidur. Pengennya duitnya disedekahin. Kalau kita ini nggak bisa tidur, kenapa? Karena pegang duit, bukan karena proyek mas selesai, duit dan cair-cair. Nah, pola ada masuk duit, padahal proyek landing, duit dan cair-cair. Balik itu. Itu ini sebenarnya rada malu, Pak. Rada malunya apa? Mengaku yang paling sunnah, yang paling sunnah. Padahal sunnah itu banyak. Sunnah itu Nabi dapat duit 20 juta disedekahin. Itu sunnah. Sulit. Kita mau ngikuti yang apa ya? Cara tidur ya, mungkin dalam hadis disebutkan. Tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah qala nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hasirin, di atas karpet. Bukan karpet tebal macam di Masjid Al-Bari, ini karpet bagus. Karpetnya yang bagaimana tempat tidur Nabi? Faqama wa qad athara fi janbih. Karpetnya itu yang apabila Nabi bangun dari tidurnya, maka karpet itu jeplak. Apa bahasa gitu di sini, jeplak? Membekas. Ada gambar garis-garis di perut Nabi. Bekas karpet jeplak di perut. Karpet besi. Kalau tidur karpet sini tidak hati jeplak. Tidur di karpet sini lemah. Oh yang pada sanggup Nabi kita untuk beli yang empuk. Faqulna ya Rasulullah, kata sahabat, lau takhutna laka wita'a. Gimana kalau kami belikan yang empuk ya Rasulullah? Apa kamu dah tidur macam itu? Faqala, Nabi mengatakan, mani wa mani dunia. Apalah saya ini? Dunia itu apalah bagi saya? Ma'ana fid dunya illa karakibin
perumpamaan saya di dunia ini hanya seperti orang yang sedang dalam perjalanan, kemudian kepanasan, istadalla tahta syajarah, kemudian karena panas bernaung berteduh sebentar di bawah pohon, thumma roha wa tarakaha, dan yang namanya berteduh itu tidak mungkin selamanya. Yang namanya berteduh itu berarti sebentar, sesaat. Kamu kepanasan, berteduh. Cuma sekarang kan kita perjalanan tidak perlu panasnya, di dalam mobil itu lebih dingin. Ibaratkan kita berjalan dengan motor atau jalan kaki, kepanasan ngadem dulu. Ada kawan-kawan di Jakarta, saking kepanas, jadi dia masuk ke mall-mall, masuk ke yang mat-mat, masuk ke belanja udah, jadi ngadem baik. Nah, sudah selesai ngadem keluar lagi. Oh ya Allah, calak dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita di dunia ini hanya seperti orang yang kehujanan, kemudian berteduh sesaat, kemudian melanjutkan perjalanan. Atau orang yang sedang kepanasan, kemudian berteduh sesaat, kemudian melanjutkan perjalanan. Itulah perumpamaan. Ayo. Dari sini siapa yang sudah merasa paling sunnah sekarang? Siapa? Yang merasa paling sunnah? Orang-orang saya siap paling sunnah. Tidurnya masih di atas tripod. Apalagi sedekah. Berapa sedekah yang Nabi keluarkan tadi? 22 juta. Semuanya. Ngapa Nabi tidak mau mati dalam keadaan masih memiliki anak? Memang harta kita ini memperlambat. Kecuali kita pakai harta kita tadi memang benar-benar untuk fisabilillah. Nabi punya seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya Bu? Ibu. Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf ini? Anak daripada seorang ibu bernama Syifa. Siapa Abdurrahman bin Auf ini? Seorang sahabat Nabi yang kaya dermawan. Kaya bukan sembarang kaya. Ada juga orang kaya adalah sambiliah. Sambiliah. Kaya, duit banyak. Akeh duitnya. Duitnya banyak, tapi pelit. Orang pelit itu kalau minum kopi ampasnya dijemur lagi. Orang kaya pelit. Abdurrahman itu orang kaya dermawan. Termasuk salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Yang jamin Nabi. Kalau yang jamin Ustaz Febri Lubruan, jamaah apa yang musuh-musuh mobil itu, gerakan pejuang safari subuh, saya jamin masuk surga. Jangan senang. Saya jamin jamaah Al-Bari masuk surga. Ngapa? Jaminan tidak kuat. Teko yang jamin lagi lembruan. Tapi kalau yang jamin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi terhadap Abdurrahman? Abdurrahman fil jannah. Abdurrahman, kamu nanti masuk surga. Tapi pernah dipanggil sama Nabi, Abdurrahman, kamu ini masuk surga. Iya, tapi lambat merangkak kamu masuk surga. Lah apa macam itu ya Rasulullah? Duit kamu banyak itu. Hati-hati ya, duit banyak. Surganya lambat. Itu kan saya pernah beri pertanyaan kepada jamaah itu.
yang lebih cepat masuk surga itu orang banyak duit atau orang miskin? Mana lebih cepat, orang miskin atau orang kaya? Karena kan semua yang kita miliki ini nanti bakalan ditanya. Coba bayangkan, kalau orang kaya ditanya, Masya Allah, itu motor yang kamu pakai itu 1 juta parkir, dari mana duitnya? Itu ditanya. Mobil yang kamu pakai itu dari mana kamu bisa belinya? Duitnya dari mana? Rumah yang kamu tempati itu dulu bangunan yang pakai duit halal, pakai duit haram. Itu pertanyaan banyak. Jawabnya apa? Detil. Lebih. Kalau orang miskin kan ketika ditanya, dia enjoy. Kamu motor yang kamu pakai, aku udah ketik motor, udah ketik. Mobil yang kamu pakai, apa lagi mobil? Rumah yang kamu tempati, aku nyewa selama ini. Dia masuk cepat pertanyaan. Aku mau duit, rumah kamu yang di Bekah itu, ada rumah yang di Martapura. Ternyata rumahnya ada Singkok. Wah, itu pertanyaan banyak pertanyaan. Tanah yang di sini, tanah yang di sana, tanah yang di sini, tanah yang di sana. Ada nggak tanah kamu tuh paling sejengkal aja kamu ambil punya uang? Dan kata ya Tuhan, niat, ini buktinya apa? Oh, benar. Masya Allah. Tapi tidak semua orang kaya macam itu, tidak. Ada juga orang kaya yang cepat. Maka Abdurrahman itu dipanggil sama Nabi. Abdurrahman, kamu masuk surga lambat, ngapa? Duitmu terlalu banyak. Jadi cara yang Rasulullah sedekahkan. Masya Allah, setiap keuntungan daripada hasil dagang tadi sedekah. Makin banyak yang sedekah, bukan makin habis duitnya, makin tambah banyak lagi. Allah, itu namanya nasib, garis tangan, tidak menjadi ingat. Memang udah nasib jadi buah berduit itu. Jadi makanya Nabi ya, kalau ada harta habiskan, disedekahkan. Berapa? Kalau Nabi semuanya. Nah, kita ini kalau belum mampu semuanya, ya paling tidak berapa lah. Mampu itu. Maksud daripada hadis tadi Nabi tidur di pucuk tikar tadi bukan berarti kemudian kita nak langsung belok tidur di pucuk tikar macam itu, tidak. Maksudnya adalah dunia ini memang bukan tempat untuk tinggal selamanya. Dunia ini hanyalah tempat tinggal yang sementara. Maka yang namanya sementara untuk apa? Dan lemak-lemak niat. Apa kalau kita berteduh di pohon itu perlu bawa spring bed? Kan tidak kan? Kalau berteduh di mana di pohon sambil bawa spring bed itu kan tidak. Yang pastinya dia yang sederhana saja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini diperintahkan untuk fattabi'u, untuk mengikuti Nabi. Tapi yang mana yang bisa kita ikuti? Sedekah seluruh harta lo baca, tidur pucuk karpet lo baca, jiwa memaafkannya, jangan salah. Cerita yang sering kita dengar kalau lagi lewat di udah Nabi diam baik, Nabi diam, yang nengoknya marah. Dalam hadis disebutkan Ja'a Arabiyun, ada seorang Arab Badui. Kemudian Arab Badui tadi menarik selendang Nabi sampai merah leher. Itu sahabat yang di samping-samping yang awal dulu terang. Tapi sama Nabi ditahan, biar ada waktu dia itu pengen apa.
Nabi memanggil Muhammad Mas. Kau kira bapak kau? Muhammad, kata orang Arab tadi. Hadini min malillahi alladhi indah. Serahkan kepadaku duit yang sudah Allah berikan kepadamu. Aku ini minta duit. Bayangin cara orang Arab Badui minta duit bukan dengan cara yang baik, dengan cara yang kasar. Apa yang Nabi lakukan saat itu? Apa Nabi kata dia? Udah. Orang yang minta dengan cara kasar tadi tetap diunjuk, tetap dikasih oleh Rasulullah SAW. Bisa kita bilang bisa. Kita lagi belum, kita lagi berjalan. Woi, minta duit. Kita kasih. Jadi bagian yang mana yang mas kita minum itu bagian yang mana? Ini dah baca, itu dah baca. Asalnya Bapak Ibu, apa yang bisa, yang mudah kita tiru-tiru, yang mudah pakai baju kanan dulu tiru, kan tak perlu susah yang macam itu. Keluar masjid kaki kiri dulu, kan tak perlu susah. Masuk masjid kaki kanan, masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan, makan sambil duduk, minum tangan kanan. Itu yang mudah-mudah macam itu, nah yang kita baca tiru itu. Itulah yang kita bagi. Ya Rasulullah, aku ini ada juga omel kamu ya Rasulullah. Makanku pakai tangan kanan, minum tangan kanan. Masuk masjid kaki kanan, itu yang bisa kita tiru. Masa lebihnya, aku sedekah ada juga milik mengikuti kamu Rasulullah. Berapa? Ya seadanya, seikhlasnya. Itu kan prinsip sedekah itu seikhlasnya. Padahal kan sebenarnya prinsip sedekah itu bukan seikhlasnya. Sedekah itu lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Sedekah lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit tapi tidak. Kita ambil yang sedikit tapi ikhlas. Ambil kan ya. Mau apa lagi? Cara Nabi nyeneng ke hati. Ambil ikhlasnya. Nyeneng. Jawaban Nabi itu kalau ditanya jawabannya teduh, tidak menyakitkan. Ya Rasulullah, aina abi? Ada sahabat bertanya, bapaknya mati kafir. Tidak tahu bapaknya mati kafir, bertanya bodoh sama Nabi, ya Rasulullah, bapakku nanti di mana? Ini mestinya kalau Nabi itu orangnya masa bodoh, seralazim, berijul dewe, pasti jawabannya hanya menyebutkan bapaknya saja. Ya Rasulullah, di mana bapakku? Bapak kau neraka. Selesai urusan. Cuma sahabat yang dengar tadi otomatis sakit hati. Nabi tidak mau membuat sakit hati macam itu. Ditanya, ya Rasulullah, di mana bapak? Apa kata Nabi? Bapakku dan bapakmu di neraka. Itulah akhirnya sekarang ada yang bilang bapaknya Nabi itu di neraka karena hadis itu tadi. Padahal kalau hadis itu dikaji, yang dimaksud bapak di sini bukan bapak kandungnya Allah. Yang dimaksud Nabi di sini adalah bapaknya yang disebut di dalam Al-Quran masuk neraka, yaitu Abu Lahab. Dapat ada Abi Lahab, karena memang Nabi manggil pamannya itu dengan panggilan Abi. Jadi Abi dalam bahasa Arab itu bisa berarti ayah kandung, bisa berarti paman. Paman itu dipanggil Abi juga. Bibi itu bisa juga dipanggil Umi. Jadi ada anak dia manggil Umi, itu belum tentu ibu kandungnya, bisa jadi apa namanya tantenya atau bibinya, bisa Abi. Dan sebenarnya bukan itu yang dipermasalahkan. Apa dia? Kan yang ditanya cuma bapakku.
Di mana bapakmu ya Rasulullah? Ngapa Nabi jawab bapakku dan bapakmu? Ngapa? Nak nyenang ke hati dia kan? Karena dia senang hati dia. Wih, sama berarti kita ya Rasulullah senang. Karena belahap ya. Sebenarnya kan tidak ditanya bapakmu di mana ya Rasulullah. Yang ditanya cuma di mana bapakku ya Rasulullah. Cara Nabi nak nyenang ke hati tadi bapakku dan bapakku diterang. Kalau saya ditanya kan enggak gitu jawabnya. Saat bapaknya dengan ragu mati dari iman selesai. Iya. Dia sakit hati seralah sih. Itu kan hati itu tidak selalu begitu. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini bulan Rabi'ah. Rabi itu apa artinya Rabi? Rabi itu artinya semi. Musim semi. Musim yang paling enak dari 4 musim itu musim Rabi, musim semi. Karena kalau musim panas ya panas betul, kalau dingin ya dingin betul. Yang paling ditunggu-tunggu adalah panas nian tidak, dingin nian tidak. Namanya musim Semi. Karena ada 4 musim: gugur, semi, panas, hujan. Per 3 bulan pergantian musim. Rabi artinya semi. Kalau kita di Indonesia cuma ada 2 musim, musim panas, musim kemarau, sama musim hujan. Itu pun lama kemarau. Kita masih ada kemarau, kita hujan. Kaget giliran kemarau. Doa. Oh, Salat. tapi artinya apa? Kita ini banyak bersyukur mestinya di Indonesia ini kemaraunya lebih dikit daripada musim hujan. Musim hujan gini itu ada tengok lagi berda. Mestinya kan musim hujan itu kan yang kan. September, Oktober, November, Desember. Tapi kadang April hujan, tidak berhenti. Tambah Januari. Hujan tiap hari. Nak melok sholat nih. Nambah nangkuk. Pernah Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang? Kenapa kok kamu sholat lama betul? Ibadahnya lama betul. Padahal dosa-dosamu sudah diampuni ya Rasulullah." Apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura. Apa tak boleh saya jadi hamba Allah yang bersyukur? Sudah pasti masuk surga, dosa-dosa sudah diampuni, tapi sholatnya masih panjang bacaan. Kita ini nak baca selembar baik. Tak kamu dah betah, imam pun dah betah baca selembar. Iya, ternyata kita bisa satu frekuensi. Aku kalau baca panjang-panjang itu nanggung juga. Bukan makmum, aku lagi imam. Kalau baca panjang-panjang, aku pendek-pendek, sunat-sunat ayat. Apa? Pegalah. Panjang yang Ustaz panjang. 1 bulan sampai habis bulan Rabiul Awal lagi. Sebulan-bulan tiap malam. Hampir di seluruh penjuru kota di Lubuk Linggau, di musola-musola, di masjid-masjid. Bahkan ada yang bukan musola, bukan masjid, komunitas ikut merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal 20 nanti di Masjid Musim Alam. Bukan masjid, bukan musola, ikut pula merayakan hari Maulid Nabi. Saking gembiranya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam. Ada juga yang bukan memperingati Maulid namanya,
Kenapa? Karena memperingati Maulid tidak boleh, uji haram memperingati Maulid. Jadi kita bikin kajian Islam tabligh akbar di bulan Rabiul Awal, kita ngaji sirah di bulan Rabiul Awal. Ya sama aja. Tabligh akbar, kumpulin orang dengan menceramah fulan bin fulan, hafizahullah. Kemudian apa temanya? Mencintai Rasulullah, mengenal kepribadian Rasulullah. Ngajinya pas di bulan Rabiul Awal. Yang Maulid itu isinya ya begitu. Emang isi Maulid itu apa kalau bukan mau'izah hasanah? Tapi kita termasuk manja. Banyak isi Maulid, banyak ceramah Maulid, ujungnya apa? Tegaklah dagangan. Alhamdulillah. Itu disiasati sebenarnya. Dan saya tidak mau mekik itu tidak mau. Makanya alhamdulillah suara masih stabil. Ngapa? Mic jelek dikit. Aku nih, sekiranya mic tidak bagus, 15 menit, 20 menit selesai itu ceramah. Tapi kalau mic bagus, wah sejam tak terasa. Duduk cerita macam itu. Kalau mic jelek tak keluar ngangi, ungu, 15 menit billahi taufiq wal hidayah, serah situ. Makanya duit masjid itu dipakai, jangan untuk bagusin masjid baik, mic tak dipikir. Ada tak yang macam itu? Aduh, megah betul bangunan. Untuk menara habis berapa ratus juta, untuk granit habis berapa ratus juta, mic juga dipikirin. Lo kira bisa ngajar pakai mic jelek? Mic itu padahal number one, dia harus perhatian khusus. Ada di dusun itu, bagus betul, bagus betul. Kapan ditanya, kenapa kok bisa bagus macam ini masjid kalau punya mic-nya? Oh, ini atas binaan Ketua Masjid Al-Hidayah, Pak Herman Jaya. Memang beliau kalau masalah itu bagus betul. Waktunya ceramah itu enak, beli sound system sampai harga yang 13 juta. Saya tanya berapa harga sound system? 13 juta, bagus. Tak mampu keluarkan duit banyak untuk sound system. Jangan untuk fisik saja dipikir pembangunan, tapi padahal ceramah itu butuh mic yang bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melihat artinya apa yang baca kita tiru, yang baca kita usahakan, kita upayakan untuk meniru bentuk daripada ittiba sallallahu alaihi wasallam, lalu kita upayakan. Tapi ada masanya kita belum sanggup, belum mampu untuk ke situ, maka ya kalau tidak bisa 100% ya 80, tidak perlu baca 80, 70, tidak perlu 50, tidak perlu 10 jadilah. Agar kemudian ada koneksi kita, hubungan kita sebagai pembaik dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.